sehingga pada hari Senin 6 Februari 2023 kita dapat mengikuti acara visitasi asesor IPNI Pusat pada CBT Istika Sang-Tua Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, adapun rangkaian acara sepanjang hari ini telah kami susun sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Istika Sang-Tua Surabaya. Sambutan, pemaparan CBT Istika Sang-Tua Surabaya, doa, foto bersama, visitasi CBT, diskusi tanya jawab, isoma, dan terakhir penutup. Sebagai pembukaan, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara akan kami lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Istika Sang-Tua Surabaya. Hadirin dimohon berdiri.
Yang saya hormati para Puket, Kapusda Mutu, para Kaprodi, para Sekretaris Prodi, para Kabiro Humas Kerjasama dan Promosi, dan Kabiro IT Stikes Hang Tuah Surabaya yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada hari ini, Senin tanggal 6 Februari 2023, kita bersama-sama dapat hadir di ruang serbaguna ini guna mengikuti kegiatan visitasi CPT Stikes Hang Tuah Surabaya. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab pada akhirnya Stikes Hang Tuah Surabaya dapat memiliki komputer based test atau CPT yang diharapkan bisa menjadi salah satu lokasi pelaksanaan uji kompetensi nasional atau UKOMNAS tenaga kesehatan bisa terwujud tahun lalu. Namun demikian, fasilitas ini perlu untuk diuji kelayakannya sebagai lokasi uji kompetensi nasional atau UKOMNAS. Kami telah berusaha untuk memenuhi seluruh standar kelayakan yang diperlukan agar bisa memenuhi persyaratan sebagai lokasi Computer Based Test atau CBT uji kompetensi nasional. Namun demikian, apabila masih ada kekurangan, kami mohon arahan dan petunjuk dari para asesor. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Imade Karyasa, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, dan Bapak Ferry selaku asesor dari AMI Pusat, dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh bagian yang telah membantu sehingga kegiatan hari ini dapat terlaksana. Demikian sambutan singkat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu memberikan petunjuknya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Asesor IT Dr. Imade Karyasa, Sarjana Keperawatan, Magister Manajemen, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, Postgraduate Certified. Kami persilakan. Yang saya hormati Ibu Dr. Afri, ini teman saya dari dulu ini, diajak berjuang di Jakarta sebagai Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya. Yang saya hormati para wakil Puket 1 sampai 3. Yang saya hormati juga Kapusda Mutu, ini juga juang kita di bareng-bareng ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi di Stikes Hang Tuah, juga teman-teman yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Tentu juga yang saya hormati teman saya Pak Ferry, Pak Wan ya. Ini orang Medan tapi sudah pariban ya. Ya susah sekarang berbahasa keras lagi seperti teman-teman yang lain. Baik, saya sebagai ketua visitasi ya, jadi diminta untuk ketua visitasi ke Stikes Hang Tuah Surabaya untuk meyakinkan apakah CPT yang Bapak Ibu sudah siapkan itu memang memenuhi syarat atau tidak. Ada beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan kenapa sistem ini dibuat, dikembangkan. Ini sebenarnya berpulang dari proses kita sejak tahun 2009, di mana dikembangkanlah sistem penjaminan mutu pendidikan melalui Edpex Project. Maka tujuan itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari lulusan tenaga kesehatan. Maka singkat yang saya katakan, dikembangkan dua komponen ya, yang berkaitan dengan mutu, yaitu komponen terkait dengan akreditasi institusi
agitasi Prodi, ya bukan disiplin Prodi, yang sekarang terkenal dengan LAMPTKes. Kemudian yang kedua sebenarnya adalah melakukan validasi terhadap lulusannya, yang kita sebut sekarang sebagai uji kompetensi. Maka dikembangkanlah lembaga pengembangan uji kompetensi nasional yang kita kenal sekarang dengan LPUK. Harus didukung oleh fasilitas yang ada filosofinya juga. Nah, dalam kaitan dengan uji kompetensi, ada dua yang kita jaga ketat benar-benar uji kompetensi itu, supaya dia bersifat kredensialing atau mutu ini dan semak untuk semua, demi keadilan dan pemerataan. Tidak boleh ada diuntungkan, tidak boleh ada dirugikan anak-anak kita yang ikut ujian. Maka dikembangkanlah ketatan dalam sistem mutunya, ada dua sebenarnya. Pertama adalah manajemen soalnya, yang Bapak Ibu teman-teman sudah kenal sekarang bagaimana kita memproses soal uji kompetensi tersebut, bottom up sifatnya. Itu tidak boleh ada celah, karena kalau itu ada celah nanti anak-anak yang dapat bocorannya dia tidak pernah mau belajar, akhirnya dia lulus. Karena lulus dengan bocoran, maka kualitasnya dapat dipastikan seperti anak emas, gitu ya. Dia tidak belajar, tapi dia dapat sertifikat. Itu kita jaga ketat, gitu ya. Mungkin Pak Nuh itu udah sering mau dikoyak kayak apa. Saya bilang kalau soal itu saya tidak mau, karena ini adalah untuk anak bangsa. Jangankan saya yang ngurusin UI, kira-kira ya. Saya tidak lagi bicara soal UI, tapi kita bicara soal anak bangsa seluruhnya. Karena anak Angkua bukan anak saya juga, anak saya juga. Kepada orang UI bukan anak saya juga, apakah orang Aceh bukan anak saya juga. Jadi saya memandang itu, makanya keketatan tentang soal itu harus kita pelihara dengan baik. Saya Bapak Ibu saya sendiri berkelakar, kalau saya mau kaya berapa? Itu ya, teman-teman bisa harus ada bahwa GPT harus menerima sertifikat layak. Dari edaran itu dan sekarang kedatangan LPUK Nakes ini menjelaskan dan membuktikan kami Sidikes Sangtua Surabaya siap untuk mempersiapkan dan juga mengembangkan GPT Center sesuai dengan standar LPUK Nakes ya. Berikutnya adalah kami berharap bahwa pembangunan GPT Center ini selain sebagai pusat uji kompetensi kesehatan, harapan kami nanti sebagai salah satu laboratorium untuk tes praktikum yang menggunakan aplikasi, untuk kegiatan simulasi, untuk tes-tes mata-mata kuliah yang sesuai dengan kondisi. Lanjut Bu. Institusi sudah berkomitmen menyesuaikan dengan standar bahwa satu, Ketua Sidikes telah menunjuk salah satu seorang tenaga pengajar untuk menjadi koordinator GPT. Dalam hal ini adalah pembantu ketua 2 selaku penanggung jawab sarana prasarana. Juga menugaskan teknisi yang bertanggung jawab penuh terhadap peralatan fasilitas GPT Center. Juga telah menugaskan teknisi yang bertanggung jawab terhadap peralatan instalasi listrik dan genset. Kebetulan kita kerjasama dengan kelistrikan RSPAL, jadi kita dalam satu naungan. Kalau ada apa-apa kita langsung panggil beliau di sini. Dan kita juga bekerja sama dengan Laksul yang setiap saat mereka 24 jam kalau kita butuhkan siap untuk datang. Kan sudah ada emosi dengan kita semua. Dan nanti di setiap session atau di setiap pelaksanaan kami juga mengaktifkan para admin prodi yang sekaligus nanti membantu pada saat efektifnya pekerjaan. Lanjut Bu. Sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengembangkan GPT Center di Sidikes Sangtua Surabaya, ada 3 hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah membaca standar LPUK. Yang kedua kita studi banding ke Universitas Sangtua, satu yayasan. Terus kita studi banding ke UNSA. Dari 2 studi banding yang kami matchingkan dengan standar,
akhirnya terbentuk ruangan GPT. Mungkin Pak Ferry kemarin sudah lihat dengan Bapak Irfan ya. Nah itu yang kita sudah lama untuk memplan dan sekaligus membangun CPT Center tersebut. Kami mempersembahkan puji syukur kehadiran-Mu. Segala nikmat dan hidayah sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan visitasi CPT Stikes Hangtua Surabaya. Ya Allah, Ya Alim, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang akan membawakan hasil demi kemajuan anak didik kami, dan mampu menghasilkan insan-insan kesehatan yang mandiri, bermartabat, kompetitif, serta berwawasan kesehatan maritim dan kelautan. Ya Allah, Ya Rahman, kami mohon petunjuk rahmat dan hidayah-Mu, agar kami dapat melewati tahap demi tahap proses visitasi ini, agar kami dapat menjadi insan pendidikan kesehatan yang profesional, karena kami yakin di balik semua tugas ini ada kemuliaan-Mu. Hermawan, Pak Hermawan tolong dijelasin. Ya. Susah nggak? Ini soal perkabelan bukan siapnya. Benar Pak, kan kalau cablingnya Bapak sekarang taruh di sana, ya taruh di sini itu taruh hubungannya dengan set. Kan ada usaha. Tarik. Tidak ada jaringannya. Ada jaringannya. Jadi tinggal nambah saja. Sudah masuk haknya. Biar nyatu Pak. Ya. Yang PP-nya di sini. Ya. Lewat sini. Ini Pak bawahnya ini dating aja. Apa? Di dalam ini dating aja. Jadi memang ditutupi hanya untuk terapian saja. Untuk biar rapi. selesai di luar ini kan ini sebenarnya nggak ada ya langsung ini jadi kalau kapalnya ada potensi 55 aja kalau tambah 2 G yang untuk peserta pada itu siap 55 ini siap. kumpulkan jawaban final. Ya, oke. Nah itu akhiri sesi. Udah selesai. Nah ini sekarang udah mau ujian beneran ini, namanya login 2. Silakan login 2 sama yang tadi. Kepo 131 pas di ASS. Ini kan harus lulus, bukan satu harus lulus. Bukan dia, harus lulus. Malu kalau seandainya saya partner ekspor nggak lolos. Ya betul. Malu kalau seandainya saya Malu dong, kan biro BAU lolos. Iya.
Pak, Suryadi sampai ini nggak trauma, Pak. Makanya dari yayasan bilang jangan beli yang 1-2 tahun nanti kita ketinggalan. Yang harus sekalian. Kalau kerendahan ya bisa. Ini untuk karantina. Nanti kita tutup dari Ini ruang KOC, pengawas pusat, oke. Ini yang tadi saya cerita Pak, kami sudah saya buatkan untuk apa? CCTV-nya ada, kemudian button Paling buttonnya buttonnya ada. mana? Mana? Yang itu? Bukan itu. Yang mana? Itu paling button. Iya, itu balik buttonnya. Iya. Nanti nyalanya di situ, izin. Oh, jadi Sebentar nyalanya di sini. kelihatannya nggak bisa agak lebih jelas posisinya. Ya, Mungkin pindah ini, Pak. Minta ini. nanti Dari pindah sini kan, ini. Pak? Nanti ininya di sini pengujinya. Sofanya di sini. Apa meja kerja? Meja kerja di sini. Itu kan permanen ya? Jangkauannya. Bukan, Pak. Kan hanya di sini aja, ini kan ditutup kedap suara kan Pak. Malah itu suaranya bisa di nanti juga. Kalau tempatnya agak terbuka, jadi memang kalau fungsi paling button yang sebenarnya nggak perlu. Sudah ada ini. Aku tadi udah tanya itu kan bisa biar Kalau misalnya posisinya zigzag tadi, zigzag. Ya, zigzag ya, boleh ya. pintunya kan juga ada. Pintu teater 1 telah ditutup. Mari kita pulang. Oke ya?